Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan soalnya ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 26 ya. Di sini tentang efek Doppler ya. Kereta A dan B bergerak dengan kecepatan sama yaitu 20 meter per second ya. Jadi keduanya memiliki kecepatan sama, VA sama dengan VB gitu ya. Masinis kereta B membunyikan peluit dengan frekuensi 660 Hz ya. Berarti ini frekuensi sumber bunyinya, yaitu siapa? Si kereta B ya. Jika cepat lambat bunyi di udara adalah 340 meter per second, maka perbandingan frekuensi peluit yang didengar oleh penumpang A. Berarti A ini sebagai pendengar ya. Saat keduanya saling mendekat dan saling menjauhi. Nah, kita tahu ini adalah efek Doppler ya. Di mana kita tahu bersamanya frekuensi yang diterima pendengar ya, Fp sama dengan V plus minus Vp ya, di mana V ini adalah cepat lambat bunyi di udara, yaitu berapa tadi? 340 ya. Vp itu kecepatan pendengar, berarti kecepatannya si A. Per V plus minus Vs dikali dengan Fs. Nah, seringkali kita bingung dalam menentukan kapan plus, kapan minus. Nah, di sini saya punya ilustrasi untuk memudahkan. Yang pertama, kita selalu menganggap bahwa pendengar itu selalu di sebelah kiri ya. Ini pendengar nih, selalu di sebelah kiri. Dan sumber bunyi selalu di sebelah kanan. Oke. Apabila ya pendengar mendekati sumber bunyi ya, ini pendengar, ini sumber bunyi. Kalau pendengar mendekati sumber bunyi berarti pendengar bergerak kemana? Ke kanan ya. Kalau ke kanan sumbu X itu kan positif, berarti VP-nya nanti pakai positif. Ya, jadi kalau pendengar mendekati maka VP-nya positif. Nah, kalau pendengar menjauhi berarti dia bergerak kemana? Dia bergerak ke kiri ya, menjauhi sumber bunyi berarti dia ke kiri. Maka VP-nya nih negatif. Gitu. Jadi di sini VP-nya negatif. Kemudian apabila sumber bunyi mendekati pendengar, maka Vs-nya ke kanan, ke kiri kan, berarti Vs-nya negatif. Vs itu kecepatan sumber bunyi ya. Jadi kalau sumber bunyi mendekati pendengar, berarti dia bergeraknya kan ke kiri ya, karena pendengar selalu di sebelah kiri. Kemudian kalau sumber bunyi itu menjauhi pendengar, berarti dia bergerak ke kanan. Nah, kanan sumbu X itu kan berarti positif ya, berarti Vs-nya positif. Gitu ya, ingat-ingat konsepnya. Pendengar sebelah kiri, sumber bunyi sebelah kanan, ya. Nah, di sini kita harus membandingkan dua keadaan yaitu ketika saling mendekat. Saling mendekat yaitu antara si pendengar dan sumber bunyi mereka saling mendekat dan mereka ketika saling menjauh, ya. Oke, kita langsung masukkan persamanya maka frekuensi yang diterima pendengar siapa pendengarnya kan FA ya. FA sama dengan V ya, V-nya itu berarti 340 ya, 340. Pendengar mendekati berarti plus ya, plus 20. Kecepatannya sama ya, 20 per 340 ya. Sumber bunyi mendekat berarti min ya, min 20 dikali dengan 660 ya, frekuensi sumber bunyinya 660. Gitu ya. Atau FA kita tuliskan FA sama dengan 340 tambah 20 kan 360 ya. 360 per 320 ya. Berarti 36 per 32 ya dikali dengan 660 gitu ya. Nolnya kita hilangkan atau dapat kita tuliskan lagi berapa nih disederhanain. Maka FA sama dengan dibagi 2an atau bagi 6 bagi 4 ya. Bagi 4 9 bagi 4 8 ya. 8 kali 660. Untuk saling menjauhi berarti FA sama dengan 340 ya. Kalau saling menjauhi berarti pendengar ke kanan ya. Pendengar ke kiri ya, maaf.
Berarti min 20 ya. Min 20 dibagi dengan 340 plus ya. Plus 20 ya. Ini menjauhi kan. Kali dengan 660. Atau dapat kita tuliskan menjadi FA sama dengan 320 ya, atau 32 per 36 ya, dikali 660. Lalu dituliskan ya menjadi sederhananya berapa? 8 per 9 ya, dikali 660 gitu ya. Ini keadaan pertama banding keadaan yang kedua ya. Oke. Kita lanjut, perbandingannya berarti gimana? Ya, kita tinggal FA1 per FA2 aja ya. Ini kan 660-nya nanti bisa dicoret ya. Jadi nanti perbandingannya antara FA1 ya terhadap FA2 keadaan kedua sama dengan ya 9 per 8 nih kan. 9 per 8 dibagi 8 per 9. Atau dapat ditulis jadi 9 per 8 ya. Yang di bawah jadi dibalik ya. Perkalian nantinya jadi 9 per 8 atau 81 banding 64. Ada nggak 81 banding 64? Ada ya di sini. Oke, sip. Lanjut ke soal nomor 27. Jika intensitas bunyi pada jarak 2 meter dari sumber adalah I, maka perbandingan intensitas bunyi pada jarak 4 meter dan 6 meter. Nah, intensitas bunyi persamaannya seperti apa? Intensitas bunyi persamaannya adalah daya bunyi dibagi dengan 4 PR kuadrat ya. R-nya adalah radius gitu ya. Semakin jauh radiusnya maka atau semakin besar radiusnya maka intensitasnya semakin kecil ya. Dapat diartikan bahwa intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat dari radius. Ya, sedemikian hingga dapat saya tuliskan keadaan ketika 4 meter ya, berarti I1 kita anggap ya I1 per I2 gitu ya. Sama dengan dibalik ya, jadinya R2 per R1 ya. Karena ini perbandingannya terbalik dengan kuadrat, berarti ini juga kuadrat gitu ya. Keadaan keduanya diminta 6 meter ya, berarti 6 per diminta perbandingan antara 4 meter dan 6 meter ya, berarti R2 nya 6, R1 nya berarti 4 ya, dikuadratin gitu ya. Mana jadinya dikecilin bisa 3 per 2 ya, 3 per 2 dikuadratin jadi berapa? 9 per 4, 9 banding 4 ya, berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut di soal nomor 28. Loop dengan kekuatan lensa 20 dioptri digunakan untuk mengamati benda-benda kecil. Jika jarak baca normal 25 cm, maka perbesaran maksimum ya. M-nya yang dicari. Nah, di sini kita harus cari dulu fokusnya ya. Ya, fokus itu kan kebalikan dari dioptri ya, 1/f ya kalau dalam satuan meter, atau 100 per P ya, dari kuat lensanya. Kalau dia dalam satuan cm ya. Ini kan cm ya. Berarti P-nya kan kuat lensanya ada nih ya, 20 dioptri. Berarti 100 per 20. Berapa? 100 bagi 20. 5 ya, 5 cm. Ini fokusnya. Oke, kemudian untuk perbesaran, untuk mata jarak baca normal ya, maka M sama dengan gimana? SN per F ya. Jadi SN per F plus 1. SN itu apa? Jarak baca normal itu 25 ya, 25 dibagi 5 plus 1 karena dia diminta perbesaran maksimum ya, berarti plus 1. Berarti berapa nih? 25 bagi 5. 5 ya, 5 tambah 1 6 ya, 6 kali. Oke. Sip. Kita lanjutkan di soal nomor 29 ya. Sebuah celah ganda disinari dengan cahaya yang panjang gelombangnya 600 nanometer. Nah, ini berarti diubah dulu ya, 600 nanometer berarti 600
ya, kali 10 pangkat berapa? Nano itu min 9 meter ya. Oke. Atau dapat dituliskan jadinya 6 kali 10 pangkat berapa? Min 7 ya, min 7 meter. Ini apanya sih? Ini yaitu lambdanya, panjang gelombang ya. Ini jarak layarnya 2 meter ya. Di sebuah layar diletakkan 2 meter dari celah. Kemudian jika jarak celahnya adalah 0,24 mm, maka jarak pita terang. Nah, ini kan 0,24, kita ubah aja ya. Ini jadinya 24 ya, kali 10 pangkat milimeter ke meter itu kan naik 3 ya. Betul ya, berarti tambahin ini 2 angka di belakang koma berarti min 5 ya, min 5 meter ya. Ini jarak dua celah berarti apa nih? D-nya ya, ini D-nya. Oke. Maka jarak pita terang keempat dengan terang pusat ya. Oke. Ordenya 4 ya, diminta terang ke 4. Karena ini celah ganda ya, maka kita bisa langsung masukkan ya. Nilai D ya, Y per L itu kan ya, D kali Y per L jarak polanya ya. Oke, atau P boleh. Y juga boleh, nggak masalah ya. Y per L sama dengan M kali lambda. Ordenya itu 4 nih. Ya, ini M-nya nih. Berarti masukin aja angkanya ya. D-nya itu tadi ini 24 ya. 24 kali 10 pangkat min 5 dikali Y lagi dicari dibagi jarak layarnya 2 meter sama dengan ordenya 4 dikali panjang gelombangnya 6 kali 10 pangkat min 7. Sehingga ketemu tuh Y-nya. Y sama dengan ya. Ini kan coretnya, sret. Jadi berapa tuh? 12 ya. 12. Maka Y sama dengan 4 kali 6 ya. 4 kali 6 kan 24 ya. 24 per 12 itu ya. Ini kali 10 pangkat min 7 itu. Betul? Ini min 5 pindah ke sana ya. Jadi positif ya. Kan pembagian tuh 10 pangkat min 5 naik ke atas jadi positif 5 ya. 10 pangkat 5. 24 bagi 12 kan 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya. Atau berapa nih? Berapa milimeter? Berarti 2 ya. 20 ada yang salah itu? Coba. Ini min 5, ini pindah ruas jadi min 2 ya. 0,02 ya. Coba dicek lagi ya. Ini kayaknya harusnya 2 cm ya. Betul ya? Ini adapun jawabannya itu 2 cm ya. Nanti kalian bisa cek lagi. Ya, barangkali saya ada salah di perhitungan ya. Entah itu di perpangkatannya atau pengubah satuannya ya. Kalau 2 cm berarti kan 20 mm ya. Baik, kita lanjutkan nomor 30 dan seterusnya di video berikutnya ya. Terima kasih.